Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, ta'alayna futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, birahmatika astaghith wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihan ma ataitani wa zidni min. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi bi barakati ulumi wa bikum wal muslimina fid dharain amin ila an qala. Naam. Laisa sya'nu wujud at-talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Laisa sya'nu wujud at-talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Laisa sya'nu wujud at-talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Bukanlah suatu kedudukan yang tertinggi, bukanlah suatu kehebatan saat kita berdoa kepada Allah, saat kita meminta kepadanya. Tapi kehebatan tertinggi itu adalah saat engkau diberi adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita sama orang tua aja. Yang hebat tuh bukan minta sebetulnya. Ma, aku mau sekolah di sana ya, aku mau ini ya ma, ini. Kata orang tua apa? Udah belajar aja yang benar. Udah dipikirin semuanya. Kamu mau ini, mau itu, mau ini, mau ini. Asal disuruh orang tua, nggak dengar. Dipanggil, nggak nyaut. Udah dikasih, bukan berterima kasih malah. Benar nggak? Jadi minta-minta itu bisa jadi kurang ajar itu. Kalau kita nggak memenuhi adab yang baik kepada Allah. Minta-minta itu kadang-kadang bisa jadi ikhtirar itu. Bisa jadi istidraj itu dari Allah. Kan ada ya. Orang minta anak, anaknya lahir cewek mulu, minta laki. Pokoknya mau laki. Gak apa-apa gimana juga. Pokoknya. Akhirnya lahir cacat. Ada nggak? Itu anaknya teman ayah saya, ada yang begitu. Perempuan semua anaknya, minta laki, maksa. Lahir agak autis gitu. Umur 12-an apa umur berapa gitu ya, 10 atau 12 lupa saya. Meninggal ketabrak truk. Karena anaknya begitu. Nggak bisa diem, ya nggak normal lah. Makanya minta kita itu harusnya menjadi tanda kita perlu sama dia, bukan tanda kita punya kepentingan pribadi yang nggak sesuai dengan maunya. Itu kan urusan hati semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lupa sholat. Ya Allah,
lupa berbagi. Ya Allah, yang udah ada nggak disyukuri. Terus mintanya maksa, pokoknya nggak mau tahu ya Allah. Aku maksiat aja lah kalau nggak dikabulin. Aku kata Allah silakan aja. Ya sama kayak anak kan. Itu mudahnya begitu. Nah, jadi doa itu penting dan doa itu bagian dari ibadah. Kalau kita nggak pernah doa juga itu tandanya kita sombong, tandanya kita merasa hebat, tandanya kita merasa sanggup dengan diri kita sendiri. Bahkan saya tuh punya temen nih, itu jarang banget dia doa, jarang dia kalau istikharah takut gitu. Kenapa? Dia ngerasa pilihannya udah baik gitu. Nah, kok dipilih nama Allah yang lain gimana gitu. Ada manusia itu begitu gitu. Dipikir pilihannya sudah yang terbaik gitu. Sampai mau istikharah itu enggak. Walaupun dia bilang sih ya itu karena dia punya keyakinan dalam hati, kalau udah yakin jalannya udah terbuka berarti itu udah mau Allah gitu juga. Walaupun di dalam hatinya kalau Allah pilihin yang lain gimana ya. Ada yang manusia gitu. Ya sama. Makanya kan saya bilang kan, kita nih kalau belum kenal sama Allah lebih jauh, kita tuh sama kayak anak kecil. Anak kecil tuh persis tuh sifatnya tuh kayak kita kalau belum kenal Allah tuh persis gitu. Yang beliin kita makanan tuh banyak, lengkap, biar dia seneng kan gitu. Pas diminta lagi satu aja, bukan satu ciki, bukan. Satu isinya tuh nggak boleh tuh. Abi bagi ya. Enggak. Saya juga itu, enggak. Dipaksa dia nangis. Sama Allah ke kita kan begitu tuh, dikasih semuanya, diminta ya elah 2,5% doang. Diminta tiap subuh sedekah subuh sumpah. Diminta ada anak yatim. Ini kan aku susah nyarinya, susah nyarinya om dikasih kok. Yang kedua entar kalau habis gimana? Ya sama kan orang tua, udah bagi aja dulu entar dikasih lebih. Kalau orang tua udah seneng kan nih anak nih. Nah, jadi doa itu bagus itu sebagai tanda apa? Kita perlu sama Allah. Tapi saat doa itu jadi ngatur-ngatur Allah, doa itu buat kita lupa kewajiban, doa itu lupa kita punya adab sama Allah. Gara-gara doa itu justru kita di-istidraj sama Allah. Bener nggak? Coba aja kamu minta sesuatu, maksa-maksa, entah ujungnya dikasih sama Allah. Ujungnya dikasih itu sama Allah. Ya Allah tuh maha baik kok. Tapi karena maksa, karena sok tahu, karena lupa ngejalanin adab, lupa ngejalanin perintah, maka kata Imam Ibnu Athaillah di sini itu bukan hebat malah. Iya, yang hebat itu kalau kamu bisa menjalankan perintahnya, menjaga adab dengan baik. Artinya, kalaulah harus berdoa dengan menjalankan perintah, dengan mengikuti ikhtiar yang maksimal di waktu yang sama, jaga adab yang baik. Ya Allah, ini yang hamba tahu. Jika memang ada yang terbaik yang engkau mau, yang hamba tidak tahu, silahkan. Tapi dalam pandangan ikhtiar hamba, jadi kurang lebih doa tuh kalau mau dipanjangin begitu gitu. Walaupun itu dalam hati kita harus sudah terinstal secara otomatis ya. Sebenarnya pas kita doa dalam hati, ya Allah ini mah yang hamba tahu ini yang terbaik gitu. Dalam hati juga kita sebut kalau ada yang lain yang lebih baik nggak apa-apa. Gitu. Jangan pokoknya harus ini gitu. Kalau nggak saya maksiat aja, kalau nggak saya murtad aja. Kata Allah silakan aja. Emang apa pentingnya ente? Paham ya? Ya jadi minta-minta tuh belum tentu baik. Jika tadi mintanya nggak jaga adab, mintanya maksa-maksa, mintanya sok tahu, mintanya dia juga tidak memenuhi ikhtiar yang maksimal, mintanya dia tidak memenuhi kewajibannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang langsung hebat itu adalah saat kita diberi adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh arifin billah. Kenapa? Karena dia tahu semuanya dari Allah.
Yang Maha Tahu Allah, program hidup terbaik adalah program hidupnya. Maka ketika dia bisa menjaga adab terbaik kepada Allah, toh nanti Allah sendiri yang memberikan segalanya yang terbaik kepadanya. Nah, kata Syekh Zarruq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan adab itu ada 3 kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kepada makhluk sesungguhnya. Pertama ada adab zahir. Apa itu? Dia menjalankan seluruh hak-hak Allah dalam hidupnya. Itu adab. Itu tadi itu anak. Panggil nggak nengok, suruh sekolah nggak mau, orang tuanya dilawan terus, minta. Itu kan nggak punya adab namanya. Kamu gimana sih? Orang tua ngomel-ngomel, tapi dipaksain orang tua ngasih nggak? Kamunya kurang ajar nih, ada anak kurang ajar. Maksa-maksa, dikasih nggak? Kasih. Dalam hatinya itu gerundel, kok anak gini amat ya. Gerundelnya orang tua tuh bisa jadi kecelakaan tuh di jalan. Apalagi dia sampai ngomong tuh, ya Allah gimana ya cara dia sadar, cara dia tahu kalau orang tuanya tuh sakit gitu. Ya Allah, hamba serahin deh anaknya, serahin sama aspal, cruk gitu, baru minta maaf. Ada nggak yang begitu? Itu namanya adab fil zahir. Jadi penuhin dulu maunya Allah gitu. Penuhin dulu maunya orang tua, maunya guru, maunya orang-orang yang kita sayangi. Ntar juga dikasih kok. Yang kedua adab fil batin. Adab batin. Itu bil i'rad an kulli makhluk. Menuhi segala yang Allah mau, kemudian berpaling dari semua makhluk. Hatinya. Udah nggak perlu sama yang lain. Walaupun zahirnya ya bertemu makhluk lah. Bukan nggak perlu makhluk, berpaling dari makhluk terus di kamar melulu. Enggak, artinya hatinya itu yang jahat kayak yang baik, ini semuanya mah digerakin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pernah saya sebut itu waktu itu ucapan Kiai Uzairon, kan wali itu ngomongnya pedes tapi nggak kerasa pedes. Kalau bukan wali itu kayak mau muji tapi orang kerasa sakit gitu. Karena ucapan bagusnya nyindir gitu. Kalau para aulia itu ucapan pahitnya itu nggak kerasa pahit, itu tetap manis. Karena tujuannya adalah mengislah orang dengan ucapan yang ini gimana ya cara nyembuhin lagi, udah diucapin itu tapi niatnya islah dalam diri. Kata Kiai Uzairon, anjing itu kata beliau, itu ngeliat tongkat nggak takut, nggak takut yang ngeliat tongkat, ngeliat batu nggak takut. Selama itu tongkat itu batu nggak ada tuannya. Kalau ada tuannya, ada yang megang maksudnya, baru pergi dia. Ini ngeliat batu, ngeliat tongkat dia biasanya. Ya, kata beliau jangan sampai kita lebih rendah dari anjing, kata beliau. Ngeliat makhluk ini, ngeliat makhluk itu takut, itu nggak buat apa-apa. Harusnya takut sama tuannya seluruh makhluk itu. Ini kalau tuannya marah, ini yang baik bisa jadi jahat. Tapi kalau tuannya nggak marah, ini yang jahat bisa jadi baik. Nah itulah tauhidnya Rasulullah SAW. Tauhidnya para kasih Allah. Jadi begitu, kita kan nggak ketemu orang kaya ganti baju gitu kan, ketemu orang miskin muka males. Nah, itu namanya kita nggak paham. Kata Kiai Uzairon tuh, aksa minal kalb. Ulaika kalan'am balhum adhal yani. Semoga Allah kasih keyakinan yang benar kepadanya. Nah, sehingga yang terbaik itu adalah kita bisa husnul adab bersama guru-guru kita, bersama orang tua kita, bersama orang-orang di sekeliling kita. Kan kemarin udah saya sebut ya, emang kunci semuanya itu jaga adab. Itu kunci semuanya. Nah kalau Allah udah seneng sama kita, orang tuh kalau udah seneng sama kita, kita sopan, dikasih semua. Kalau kitanya mencak-mencak, orang malas jadinya gitu. Nah maka yang jadi keprihatinan dan perhatian besarnya para arifin billah itu bukan aktivitas-aktivitas fisik, tapi aktivitas-aktivitas batin. Walaupun aktivitas fisiknya ada, jangan kamu bilang kamu lagi tidur, saya lagi mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kamu tidur? Orang lagi sholat subuh. Sholat itu lagi pada sombong tuh. Saya lagi tawadu sambil tidur. Nggak gitu. Maksudnya aktivitas-aktivitas zahir disertai dengan adab batin. Bahkan juga tadi ada adab zahirnya. Itu tadi adab zahirnya apa?
Iqamatul hukuk, yakni menjalankan hak-hak Allah. Yang ada batinnya apa? Al-i'rad an kulli makhluk. Yang ketiga, menjalankan ini semua berbarengan. Al-adab fihima, fisiknya menjalankan syariat, hatinya menjalankan hakikat dan ma'rifat. Kan ada orang itu sambil tahajud, sambil ngeremehin. Saya baru santri juga istiqomah tahajud. Itu apaan tuh Ustadz? Itu apaan Kiai? Ada orang sambil khurut, sambil dakwah, sambil itu Kiai itu pada nyari duit aja, pikirin dunia aja. Kita yang awam begini, khurut sana sini. Itu akhirnya jadi masalah itu. Benar gak? Kelihatannya menjalankan hak Allah. Walaupun kadang-kadang hak Allahnya bukan di situ gitu. Punya anak, punya istri nggak dijagain gitu kan. Punya anak pendidikannya nggak dibayarin. Ya, orang tuh bahaya kalau nggak punya adab batin itu, beneran. Nanti dia ngejalanin hak-hak Allah, ternyata haknya bukan itu gitu. Karena tadi itu tidak menjaga adab di dalam hatinya kepada makhluk Allah yang lain. Nah, ini pentingnya kita ngaji itu sehingga betul-betul kita paham. Nah, kemudian yang berikutnya, ma tuliba laka syai'un mithlul ittirar wala asra' bil mawahib mithlu dhillati wal iftiqar. Ma tuliba laka syai'un mithlul ittirar wala asra' bil mawahib mithlu dhillati wal iftiqar. Ma tuliba laka syai'un mithlul ittirar wala asra' bil mawahib mithlu dhulli wal iftiqar. Mithlu dhillati wal iftiqar. Nah, tidak ada yang Allah minta darimu yang seperti ittirar, seperti darurat, keterdesakan. Dan tidak ada yang lebih mempercepat turunnya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemberian-pemberian Allah, melebihi kehinaan dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah. Jadi kita tuh hidup itu nggak ada pilihan sebetulnya. Dalam ayat kan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Aslinya kita hidup tuh nggak punya pilihan gitu. Apa yang udah Allah pilihin buat kita, apa yang Rasul pilihin buat kita, itulah pilihan buat kita. Itulah namanya ittirar gitu. Nggak ada pilihan lain. Nah, ini kata beliau, inilah keadaannya para arifin billah. Mereka menerima segala keputusan Allah dengan lisanul hal, dengan keadaan dirinya, bukan ucapannya. Jadi apa aja yang Allah kasih itu udah pokoknya yang terbaik. Dia paham nggak paham, orang dia yang punya. Nah, sehingga mereka karena punya pandangan begitu gitu, apa aja yang dari Allah itu yang terbaik, dia nggak ada pilihan lain. Ya. Sehingga kan banyak nggak orang stres. Orang dia udah dipilihin Allah ini, terus dia milih yang lain, ujungnya stres. Dia pengen sama cewek ini, ditolak sama ini. Kutunggu jandamu. Tunggu jandanya, dia duluan mati, nggak jadi. Malah cari yang lain. Kan ada tuh yang begitu tuh. Dia milih kawan yang ini. Ternyata kawan yang ini mengkhianatinya, ngecewain dia. Udahlah, saya sejak sekarang nggak mau hidup lagi berkawan karena, itu tandanya ini kawan bukan yang terbaik bagi kamu. Dan mungkin boleh jadi bukannya dia nggak baik juga, emang nggak cocok, udah gitu aja. Kamu cari yang cocok. Karena ada orang-orang begitu jadi stres, jadi dendam, jadi keinget melulu. Ya, jadi ini bagian dari tauhid ini. Jadi apapun yang dipilihin Allah, itu udah yang terbaik itu. Dan kata beliau ini, tidak ada yang Allah minta dari kamu yang selevel dengan ittirar, nggak punya pilihan lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita sekarang ada di sindang layak. Kita Allah berikan proses ini dan itu. Itu kalau kita mikir ini tuh beneran itu, dan ini obat satu-satunya itu, nggak ada yang lain itu. Kita pengen ini, pengen itu, belum Allah kasih. Yang pertama kita harus mikir, udah waktunya belum?
Yang kedua udah menuhin syaratnya belum? Yang ketiga ini udah waktu terbaik belum? Tapi itu kelamaan, kepanjangan. Yang paling mudah itu Allah pengen kita begini, ini yang terbaik, udah titik. Itu nanti paham, Allah kasih kepahaman. Itu kemarin saya kan Zoom sama Mas Reza Rendy. Dan sebelum saya Zoom sama beliau, saya lihat buku tentang TLQ, sukses jurnalnya para solver itu. Beliau buatin bagi para pebisnis TLQ itu kalau mau sukses tuh udah ada langkahnya, yuk lengkap. Dalam hati saya, alhamdulillah santri masih dikit. Ujungnya begitu itu. Alhamdulillah orang yang percaya belum banyak. Kenapa? Kita punya effort, kita punya ikhtiar, kita punya totalitas kerja belum maksimal. Mau dikasih banyak, malah dituntut orang, malah orang nggak percaya sana sini sana, nggak jelas nih pondok. Paham nggak? Jadi kalau kita yakin yang Allah beri yang terbaik, habis itu akhirnya kita merefleksi ke diri kita, oh iya, saya ini belum settle, itu belum settle, sistem belum jadi, ini belum jadi, itu belum jadi. Nah kalau orang kayak Mas Rendy gitu, udah lengkap, dia punya tim, dia punya pengalaman, dia punya totalitas kerja. Jadi wajar gitu, paham nggak? Nah orang yang marah sama Allah tuh dia nggak paham Allah yang pertama, akhirnya dia nggak paham dirinya. Atau bisa dibalik itu, orang tuh karena nggak paham dirinya, dia nggak paham Allah. Yang lebih tepat gitu kayaknya. Orang tuh kalau paham dirinya, dia nggak akan marah sama Allah. Orang tidur melulu, orang males melulu, orang ngapain dia ngapain, terus marah sama Allah. Kata Allah, ya ente rubah dulu diri. Saya paham ini. Jadi apapun pilihan yang Allah pilihkan, itulah yang paling Allah tuntut dari kita, dan nggak ada yang lebih hebat dari itu. Nah kalau kita paham itu, kita hidup ini nggak akan pernah kecewa. Nah, dan kata beliau, tidak ada yang lebih cepat menghadirkan pemberian-pemberian Allah seperti menghinakan dirinya kita di hadapan Allah, dan perlunya kita yang sungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh lah. Itu saya sebut itu. Ya. Jadi kalau saya mau ngajar, saya mau apa-apa, minta ditemenin sama Allah, ya Allah, ini nggak bisa ini. Nggak akan keren, nggak akan terbimbing, nggak akan. Itu langsung tuh ngaji itu langsung enak gitu. Kepahaman tuh langsung ngocor gitu. Satu demi satu kepahaman tuh nyambung. Apa aja lah. Masuk anak saya tuh kemarin saya bisikin, Bismillah bang. Bilang ke Allah, ya Allah temenin ya biar aku menang. Hatinya yang yakin menang. Lomba dia lari apa tuh? Pakai sendok terus pakai kelereng, kayak gundu. Awalnya kalah dia si Jaki, jatuh intinya. Kalah nih, kan udah doa, udah yakin dong harusnya. Temennya jatuh juga di depan. Akhirnya dia dapat nih. Satu putaran dia udah menang. Lihat, 2 putaran, temennya masih 1 putaran, dia udah 2 putaran. Terus 3, temennya masih 2, udah menang anaknya. Ini penting ditanamin gitu bahwa kita nih nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Itu beneran itu. Nah dulu itu yang saya rasain tuh, saya ngerasa pinter, saya ngerasa punya relasi, itu nggak jadi apa-apa itu. Pinternya bikin kesel orang, relasinya nggak jadi apa-apa. Tapi saat kita betul-betul merendah di hadapan Allah, ya Allah, ini nggak jadi apa-apa, kepintaran, tim, relasi, nggak jadi apa-apa. Tanpa pertolonganmu, maka saat kita merendah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung hadir. Ya. Bahasanya kan gitu, angkatlah tanganmu agar Allah turun tangan, kan begitu. Angkat tangan kan tanda nggak sanggup, tanda meminta pertolongan. Nah ini beliau selalu ngulang-ulang, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin alaihi wal mu'allafati qulubuhum al ayah. Nah, kata beliau itu ittirar itu adalah seperti orang yang tenggelam di lautan. Punya pilihan apa dia? Nggak punya, udah pasrah aja. Nama Allah tuh harus begitu gitu. Bukan pasrah terus kita nggak ngapa-ngapain, bukan. Maksudnya kita melakukan yang terbaik. Nanti hasilnya terserah Allah. Kehidupan model apa yang Allah hadirkan itu terserah Allah. Sama kayak saya bisa hidup di Bandung kan. Saya niatnya sampai mati di Jakarta. Orang Jakarta tuh ibu kota, ngerasa keren sendiri kan gitu. Abang saya juga dulu begitu. Ngapain gue sekolah di luar Jakarta?
Orang Jakarta ibu kota. Ayah saya juga begitu. Saya mau tukar KTP dulu, tukar nama Bandung. Lu gimana, Ik? Orang susah-susah punya KTP Jakarta, lu KTP Jakarta tukar sama daerah. Saya mikir 2 kali. Udahlah tukar aja orang. Kalau nggak ada akte sama apa tuh, nggak bisa bikin kakak saya. Sampai begitu itu. Itu namanya membatasi kemauan Allah, nggak usah. Akhirnya abang saya udah biasa di Bandung, dia yang malas ke Jakarta, saya juga udah malas ke Jakarta. Jadi jangan sok tahu hidup itu, udah ikutin aja apa yang Allah mau. Kita boleh punya rencana. Tadi ya seperti anak tuh dia boleh minta, tapi jangan maksa-maksa, karena orang tua lebih tahu. Kita boleh minta, boleh, itu tanda kita perlu sama dia. Tapi maksa-maksa, sok tahu, dijejelin betul, bingung kita. Gitu. Ya, itu. Kita nggak punya pilihan tuh seperti orang tenggelam atau seperti orang nyasar di tengah padang pasir. Mau kemana kamu? Dia nyerah aja kan? Nah, nanti biar Allah datengin orang dituntun gitu. Sehingga dia dalam keadaan itu udah yakin bahwa nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan dari kematiannya kecuali Allah. Nah Allah tuh pengen kita dalam hidup tuh begitu gitu. Bolehlah kita punya orang ini, orang itu. Tapi enggak, kan bahasanya gitu tuh, sebelum ke dokter, sholat dulu hajat 2 rakaat. Itu tuh itiror gitu, seakan-akan kalau bukan Allah yang nyembuhin nggak ada. Kita kan enggak itu. Berangkat lu ke dokter, nggak sembuh-sembuh, anak udah kejang-kejang, udah kayak mau mati gitu, ya Allah, kata Allah kenapa nggak duluan? Gitu maksudnya. Sama kita juga nyari bisnis begitu, mau ngejalanin bisnis, mau ngajar, mau apa aja. Allah tuh pengen gitu, setiap waktu tuh kita itiror sama dia. Nggak ada pilihan lain, ini udah siap tenggelam ini. Ini udah di padang pasir, nggak ada orang. Nggak pernah ke padang pasir nggak? Nggak pernah. Kalau belum pernah kamu lihat itu ke padang pasir di YouTube, biar kamu tahu. Tapi yang enak emang hadir langsung. Saya dulu di Pakistan, padang pasir itu nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Sejauh mata mandang itu ya pasir. Nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada siapa-siapa. Saya berjalan tuh sekian lama. Tuh dulu setahun jalan kaki. Nah, pengalaman. Udah lama nih nggak kurut-kurut jauh lagi. Itu luar biasa tuh. Ngerasain nih. Gimana sahabatnya? Nah, itu panas itu. Ya, kalau kamu nyasar tinggal sendiri, kamu kemana kamu? Ini nggak ada tanda. Ini mana nggak ada. Nah itu akhirnya yang diharapkan cuma ya Allah turunin bantuan. Ya akhirnya entah kadang-kadang ada kafilah dagang lewat. Kan begitu kan bahasanya kalau di sejarah-sejarah itu. Nah sama seperti Siti Hajar kan begitu juga kan. Nanti ada kafilah dagang yang lewat. Karena kalau nggak ada orang. Nggak ada makanan, nggak ada air. Mau kemana kamu? Kamu lagi jalan, kamu ngantuk, terus ketiduran. Kamu tidur di situ. Bangun mana orang udah pada nggak ada. Orang nyari kamu juga bingung sumpah. Kalau begitu siapa yang nolong? Allah. Nah begitu Allah pengen dalam setiap hidup kita itu kita nggak punya siapa-siapa, yang kita punya cuma Allah. Ini kata beliau, tidak ada yang Allah minta dari kita yang sehebat ittiror. Nggak punya pilihan. Terpaksa udah cuma nyandar ke dia. Nah, kalau punya itu mawahib datang itu. Dan itu yang dilakukan oleh para aulia ushalihin itu. Nggak usah aulia lah. Saya dulu ya, saya dengan yang sekarang itu jauh bedanya cuma di situ gitu. Merasa nggak sanggup, merasa nggak bisa. Ya Allah, datengin orang-orang terbaik. Ya Allah kalau nggak ditolong nggak bisa. Itu kalau ada dalam hati, apalagi tiap detik, tiap waktu, tiap kita mau punya hajat, udahlah Allah datengin keajaiban. Ya kalau kita makin sombong, kata Allah hidup aja sendiri. Bisa apa? Nah, ini terakhir. Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan setiap kali hamba itu melaporkan rasa perlunya, rasa fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, ini kalaulah dia tidak merasa berat untuk menerima wahyuku langsung, maka aku akan jawab langsung sama orang itu, labbaik. Mau apa man?
Ayo, mau apa? Sok, iya udah saya dengar, sok mau apa? Bayangin. Tidaklah seorang hamba melaporkan rasa perlunya, rasa fakirnya, minta bantuan Allah tiap waktu, apapun kata Allah, fi syai'. Maka Allah langsung ngomong kepada para malaikatnya, kalaulah dia sanggup nerima kalamku langsung, karena kan berat kan nerima wahyu Allah itu. Dan kita bukan nabi, maka aku akan jawab langsung, la ajabtuhu labbaika labbaik. Labbaik. Ya, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Ya, siap, saya siap bantu kamu. Begitu tuh, harus diingat tuh. Makanya mau tampil ceramah, kemarin mau apa tuh? Mau karnaval, itu jangan lupa minta sama Allah. Wah, ini kita udah paling keren, kalah. Paling keren. Bener gak? Ini pondok kita paling maju, kalah. Ini tablik paling keren, pecah. Ya Allah tuh ditinggalin, selesai udah semuanya. Sama itu. Kita ngurus anak, kita ngurus santri, ya kita punya ikhtiar, kita punya sistem. Tapi sebelum semuanya kita punya Allah. Ma tulibalaka syai'un mithlul iqtirar wala asra' fil mawahibi mithlul dhillati wal iftiqar wala asra' bil mawahibi mithlul dhillati wal iftiqar. Nah, kalau kita sudah punya rasa itu terus, nah itu kan yang diajarin juga di teman-teman PPA itu. Setiap mau apa-apa, ya Allah temani hamba, ya Allah bersamanya, ya Allah. Yang tadi saya juga doa, jangan tinggalin, jangan kau serahkan diriku kepada diriku tarfata'ain, walaupun sekedip mata, wala aqalla min dzalik. Ditambahin sama para ulama, bahkan lebih dari itu. Jangan sedetik pun hamba ditinggalin. Temenin, bersamain. Nah, itu kan kalau bahasa Indonesia jadinya lebih kerasa. Makanya saya suka diem dulu karena beda emang bahasa Indonesia itu kan bahasa kita. Allah temenin ya, jagain lisannya, jagain pikirannya. Nah, apa yang nggak sanggup titip ke Allah, kan begitu. Astaudiuka dinak, astaudiukumullah dinakum. Kan kalau kita mau pergi kan suruh nitipin anak kita, harta kita. Jangan udah ada satpam, satpamnya ketiduran dibobol rumahnya, jangan. Udah pokoknya hidup tuh yang aman itu apa? Maka kalau ngerasa hidup tuh yang jagain Allah, nggak bisa itu apa? Makan nggak pakai adab makan. Kalau ada racunnya gimana? Kita adab makan gimana? Lupa. Tandanya belum ittirar itu, tandanya belum iftikar. Tidur? Nggak adab tidur. Panjang loh tidur itu. Gimana mana ada kala jengking. Gimana tuh rumah runtuh. Emang kata Sayyidina Umar tuh begitu tuh. Saya heran sama orang aku beriman tapi mau tidur nggak baca ayat kursi. Emang ente bisa sadar? Yuk beneran ini kalau ittirar iftikar ini dalam hati kita ada, udah asra bil mawahib itu anugerah Allah tuh gede banget sama kita. Kalau kita lepas dikit sama selesai semua. Walaupun ilmunya, walaupun pengaruhnya. Karena kita aslinya nggak ada, diadakan oleh Dia, maka aslinya kita juga nggak bisa apa-apa kecuali dengan adanya Dia. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.